Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Maka kata ulama jawabnya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang boleh membahagiakan orang lain. Petani menanam padi di sawah yang dia ingin bahagia. Macam mana supaya tanaman ini datang hujan airnya tidak berlebih, tidak datang musuh yang memakan, lalu kemudian berhasil sukses. Begitu juga dengan peniaga, dari pagi dia buka hingga malam dengan modal yang tidak terlampau banyak, boleh dapat untung. Maka yang diinginkan itu adalah bahagia. Siapakah orang yang bahagia menurut Islam? Maka ketika seorang ulama ditanya siapa itu orang bahagia, man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Maka kata ulama jawabnya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang boleh membahagiakan orang lain. Maka dalam Islam diajarkan kebahagiaan itu bukan diri kita sendiri, tapi macam mana kita boleh membuat orang lain bahagia. Itulah orang yang paling bahagia. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang lelaki sahabat Nabi SAW, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya menunjukkan kebahagiaan itu dari dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang bahagia tapi dalam dirinya tidak ada hubungan dengan Allah, maka kebahagiaan itu hanya bahagia di mata kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Jadi yang pertama sekali syarat kita bahagia adalah hubungan kita dengan Allah. Duribat alaihimuz zillatu, manusia itu akan sentiasa dihinakan, dijatuhkan, direndahkan. Aina masuqifu, dimanapun mereka berada, di Amerika, di Eropa, di Asia, semuanya akan direndahkan, dihinakan. Illa kecuali bihablim minallah, dia ada hubungan baik dengan Allah. Selepas itu wahablim minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi syarat yang pertama, hubungan kita mesti baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau menyangka diri saya besar, ketika saya dikecilkan orang, saya tak bahagia. Kalau saya menyangka diri saya hebat, ketika saya dihinakan orang, saya sakit hati, saya tak bahagia. Jadi kalau kita nak bahagia, maka jangan besarkan diri kita, besarkan Allah. Di dalam sembahyang, di dalam solat, kita sedang menghinakan diri kita, membesarkan Allah. Tadi saya dialu-alukan, dipanggil, disebutkan biografi. Ini adalah Profesor Dr. Abdul Somad, belajar di Kahira, di Maghribi, di Sudan. Semua dah disebut, pensyarah. Tinggal satu lagi yang belum disebut, almarhum. Jadi ketika disebut engkau besar, ketika kita tidak dibesarkan orang, kita rasa tak bahagia, kita dilekehkan orang, kita dikecilkan orang. Maka kita besarkan Allah. Sebesar apapun kita dalam pandangan manusia, kita tetap angkat tangan, yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau kita dah besarkan Allah, maka tak ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Kalau kita dikecilkan Allah, memanglah kita kecil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mahu engkau besarkan, dia jadi besar. Siapa yang mau engkau hinakan, dia akan jatuh. Maka kita serahkan semua pada Allah. Dua kali kita ulang. Kali pertama Allahu Akbar, kali yang kedua Allahu Akbar kabira. Selepas itu, setelah kita memperakui bahwa kita ini kecil, yang besar hanya Allah, selepas itu kita katakan walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji hanya milik Allah, bukan milik engkau Abdul Somad. Sehingga kalau ada orang yang tidak memuji, tidak kecewa. Pujian tidak membuat tinggi melambung,
hinaan tidak membuat sedih hati dan murung. Kenapa? Karena semua kita dah balikkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manakala kita dapat berita duka cita ada meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab semuanya akan balik pada Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah, bukan punya kita. Seorang perempuan meninggal suaminya, lalu datang jiran, kawan, sahabat bagi kesabaran. Sabar puan, jangan sedih hati, semua ini milik Allah, semua kembali pada Allah. Kata istrinya, memanglah saya dah balikkan semua pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu pagi dan petang kita disunnahkan membaca lepas subuh, awal pagi, lepas maghrib, awal malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit, lillah, punya Allah, bukan punya kita. Kesedihan yang paling dalam adalah ketika kita ada rasa memiliki. Ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya saja, bukan punya yang lain. Tapi bila rasa memiliki ini dah kita balikkan pada Allah, Allah pinjamkan pada saya sekejap, lepas itu dia ambil balik, bukan punya saya. Kebesaran, kemuliaan punya Allah. Allahu Akbar. Pujian juga punya Allah. Walhamdulillahi katsiran. Suci. Kalau kita rasa diri kita suci, lalu kemudian ada orang olok kita, ejek kita, kita marah. Tapi kalau yang suci itu Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini tiga yang paling asas sekali kalau mau bahagia. Yang besar Allah, pujian milik Allah, yang suci pun Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita sudah merasa diri kita paling hina, paling rendah, paling tak ada apa-apa, orang susah nak menghinakan kita lagi. Sebab kita dah rasa kita lah yang paling tak ada apa-apa. Dan ini hanya dimiliki seorang muslim ketika dia beribadah salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di Kulim di Malaysia, saya dimuliakan, saya tetamu, saya ustaz, saya profesor, saya doktor, saya pensyarah. Tapi bila saya balik ke kampung halaman saya tutup muka saya pakai topi, saya pakai baju biasa, orang tak kenal dengan saya parking kereta pun dia halau, bukan letak sini, pergi sana. Saat itu saya tidak merasa terhina. Sebab apa? Sebab segala kemuliaan, kebesaran, pujian, sanjungan, kesucian bukan punya kita. Maka syarat bahagia yang pertama adalah kita berdamai dengan diri kita. Sebab kita apa yang dikatakan orang sebut kita mulia, kita rasa diri kita mulia. Orang sebut kita besar, kita rasa diri kita besar. Kalau kita dah merasa diri kita mulia, besar dan suci, bila kita dijatuhkan orang, dihinakan orang, kita marah. Tapi bila kita dah mampu berdamai dengan diri kita, kita katakan ini bukan punya saya. Kalau kita hari ini kita dimuliakan orang, itu hanya karena Allah tutupi aib cacat kita. Kalau Allah bukakan semua, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Itulah mengapa dalam sembahyang kita kata Rabbil firli. Rabbil firli maknanya tutupi. Kata ghafara, Rabbil firli, tutupi, tutupkan. Kalau kita ambil paku, kita nak gantungkan lampu di dinding, kita pukul dinding ni pecah. Lalu kemudian kita malu, ada tetamu datang, takkan masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni dindingnya pecah. Maka kita tutup balik, seakan-akan tak pernah terjadi aksiden, tak terjadi apa-apa. Dinding ni baru, dinding ni elok. Maka begitu jugalah dengan diri kita, kita minta pada Allah, Rabbil firli. Maka doa masuk masjid, Allahumma firli, ya Allah tutupi segala aib cacat. Dalam sembahyang, Rabbil firli warhamni. Jadi bahagia yang pertama sebelum keluar, sebelum kepada istri, kepada anak, kepada kawan, kepada jiran, di dalam diri kita sendiri kita betulkan. Karena kebahagiaan itu datang, letaknya bukan di mata, bukan di telinga, bukan di tangan, bukan di kaki. Letaknya ada di dalam hati.
maka hati inilah tempat Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pandang badan kamu, wala ila suarikum, Allah tak tengok rupa kamu, muka kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di mana letak khusyuk salat? Hati. Di mana letak sabar? Hati. Di mana letak ridha? Hati. Di mana letak tawaduk? Rendah. Maka disebut dengan rendah hati, sebab letaknya di dalam hati. Yang dipandang Allah adalah hati kita. Tapi jangan sebab ini esok pagi penuntut pelajar tak mandi. Bila ditanya, cikgu kenapa awak tak mandi? Allah pandang hati kita. Memang Allah pandang hati kita, tapi kawan kita tengok muka kita. Maka kita bila bercermin, kita seimbangkan antara yang zahir dengan yang batin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau dah elokkan khalqi, physically, bentuk muka, tangan, kaki, rambut saya, fahassin khuluqi, perbaikilah akhlak saya. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain pun ikut menjadi rosak. Maka perbaiki hati, betulkan hati. Dalam sembahyang yang kita jaga adalah hati. Ada seorang lelaki sembahyang, bila dia sedang sembahyang, dia tarik-tarik, dia sapu-sapu janggut dia. Lalu kemudian seorang yang menengok dia bertanya kepada ulama, wahai ulama, apakah orang itu khusyuk? Khusyuk letaknya di hati. Apa kata ulama menjawab? Laus khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Seandainya hati dia khusyuk, pastilah badan dia ikut khusyuk. Jadi kalau kita nampak ada orang mata ke sana kemari, tangan menggaru-garu, sesungguhnya hati tak khusyuk. Karena hatilah yang akan memerintahkan kepada tangan, hati akan menyuruh mata, hati akan memerintahkan kepada kaki. Kalau hati khusyuk, yang lain ikut khusyuk. Hati adalah panglima yang memerintahkan pasukan di dalam diri manusia. Maka hati ini yang dibuat bahagia dulu. Bahagiakan dia bahwa kau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan mulia, bukan besar, bukan sanjung. Yang mulia adalah Allah. Selepas itu barulah datang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar diri, perhatikan diri. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir merenung sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada sembahyang semalam suntuk. Dari isya sampai subuh kita sembahyang, selepas itu kita merasa kitalah yang paling mulia. Tapi kalau kita bertafakkur, berpikir sesaat, sejenak, sebentar, sekejap, baru kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemuliaan datang daripada Allah Ta'ala. Disitulah kita akan rasa bahagia. Bahagia yang pertama adalah hubungan kita mesti baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal sembahyang, 4 ini kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salati, sebab ada orang bangga dengan salatnya. Malam tadi saya tahajud, witir, pagi tadi saya duha, qabliyah, ba'diyah, zikir. Kita katakan inna salati, ibadah saya, umrah saya, jihad saya, sedekah saya, wa nusuki, hidup saya, perjuangan saya, wa mahyaya, mati saya, wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maka salat itu khusyuk. Khusyuk itu adalah merenung, perenungan, bertafakkur, berfikir. Sebab banyak orang sembahyang tapi dia tidak berfikir, tak sempat dia memikirkan apa yang dia baca. Maka kata Syekh Atiyah, kata Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar Kahirah, kita membaca, mulut itu memang betul-betul bergerak, dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan bernafas. Sebab nafas itu juga menolong kita untuk khusyuk. Saya membagi iftitah itu dalam 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Sebab kalau kita tak atur nafas, kita tak cakapkan di mulut, kita tak merenung. Ada orang yang solat iftitah, fatihah, ayat satu nafas semua selesai. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Valentino Rossi. Kita ini sembahyang ini bukan setakat nak menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin bahagia dalam menjalani hidup, maka kita atur hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok-tengok dalam bacaan sembahyang itu semuanya pada pujian. Kenapa? Sebab manusia ini kalau dipuji senang, kalau dipuji bahagia, kalau tak dipuji tak senang. Cuba tengok bangkit dari rukuk. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian. Tegak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian. Rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci. Sujud. Subhana rabbiyal azimi. Rukuk. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Semuanya pengakuan tentang kesucian milik engkau, pujian milik engkau, yang tinggi engkau, yang mulia engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau mulia, sedarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu syarat kemuliaan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada para ulama, kepada cikgu, tuan-tuan guru kita, hingga sampailah hari ini disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Doakan supaya apa yang disampaikan ini jangan setakat di ujung lidah, di tepi bibir, hanya sampai pada kajian, tapi juga sampai pada yang menyampaikan ini lebih dulu bahagia hatinya. Sebab kalau hanya sekadar bercakap saja, burung beo pun boleh bercakap, tapi tidak sampai ke dalam hati manusia. Maka kita ini ingin supaya semua yang kita cakapkan ini masuk ke dalam hati. Apa tanda cakap itu masuk ke dalam hati? Kalau cakap dari mulut, sampainya ke mulut saja. Tapi kalau cakap itu dari hati, insya Allah sampai di hati. Saya tak tanya tuan-puan sekalian, sebab bila saya tanya apakah sampai ke hati, saya takut nanti jamaah cakap tak sampai ke hati, berarti yang bercakap ini pun tak dari hati, hanya sampai di mulut saja. Kita berusaha dari mulut sampai ke hati, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi yang pertama ini kepada Allah, yang kedua baru kepada manusia. Birrul walidain itu simbol hablum minan nas. Kenapa ayah dengan ibu? Sebab mereka lah manusia yang paling dekat dengan kita. Ayah, ibu. Sebelum kenal dengan istri, kenal dengan istri masa umur 20-25, lepas sekolah kerja baru kenal dengan istri. Orang pertama yang kita kenal adalah ayah, ibu. Yang masih hidup kita berbakti, kita buat baik. Yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran dikatakan hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hadis dikatakan as-salah, selepas itu birrul walidain. Mesti baik kepada manusia. Kalau mau bahagia, maka kita mesti baik kepada manusia. Ada orang ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, sembahyangnya banyak, zakat tak kurang, sedekah pagi petang, zikir tak putus, khatam Quran. Tapi apa kata Nabi? Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Syatama hadza, mulutnya kasar mencaci maki si fulan. Qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Dia tak bahagia. Sebab apa? Sebab dia tidak membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain mendoakan kita, lalu turun kebahagiaan dari Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Memang hati ini dalam diri kita, kita bawa dari mula kita dalam rahim ibu kita sampai ke dunia, tapi dia bukan punya kita. Hati ini punya Allah. Maka kita selalu minta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati. Kadang jaga kita di waktu pagi, hati kita suntuk, susah. Padahal semua ada, rumah ada, motosikal ada, kereta ada, tapi hati kita susah, hati kita suntuk. Kita pun tak tahu. Itu menunjukkan bahwa hati bukan punya kita.
Apa yang dicari orang? Orang pergi, maaf, ke tempat diskotik, orang dengar musik, orang makan macam-macam. Sebenarnya yang dia inginkan adalah ketenangan hati. Makan nasi tak tenang, minum tea tak tenang, makan sabu-sabu baru tenang, makan narkotik baru tenang. Ketenangan yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah ketenangan dari lubuk hati yang paling dalam, sebab kita berbuat baik pada orang lain. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling bermanfaat. Siapa orang paling mulia? Orang yang memuliakan orang lain. Siapa orang paling baik? Orang yang berbuat baik pada orang lain. Maka dalam Islam diajarkan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, dia boleh bermanfaat buat orang lain. Dalam Islam diajarkan pelepah kayu pun bermanfaat buat orang lain. Nabi ambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain, Nabi belah dua. Selepas itu Nabi cucukkan ke kubur. Sahabat heran, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa manfaat daripada membelah pelepah kurma, mencucukkannya ke kubur? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa, semoga azabnya ringan selama pelepah kurma ini basah. Lalu kata Imam Nawawi bagi komen terhadap hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah kurma sampai pada orang mati, apalagi tasbih, tahlil, tahmid dan bacaan Quran orang beriman. Itulah kenapa kalau jiran, kawan, sahabat kita meninggal dunia, kita bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, kita bacakan Yasin, ditutup dengan tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia kawan, jiran, sahabat. Kita tak boleh balas budi baik dia. Apa kata orang Melayu? Pisang emas buat belayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kalau kita tak sempat balas kebaikannya, kirimkan Al-Fatihah, lalu dikubur. Walaupun saya tak kenal minta kubur siapa. Dalam perjalanan tadi di atas bukit saya tengok ada kubur, lalu dalam hati saya bacakan Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tak hafal yang panjang Ustaz, hafaz yang pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak hafaz, gerak-gerakkan saja mulut, supaya kawan kita tak tahu apa yang kita baca. Kita tetap doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Macam mana kita boleh bermanfaat buat orang lain? Hari ini kita tengok manusia, dia tak berfikir apa manfaat dia untuk orang lain, tapi dia banyak memanfaatkan orang lain. Apa yang boleh saya ambil dari si fulan, apa yang boleh saya ambil dari si fulan. Orang macam ini maka sampai bila-bila dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan dia hanya karena boleh mengambil manfaat dari orang lain. Kalau boleh ambil manfaat dari dia, bahagia. Tak boleh ambil manfaat dari dia, tak bahagia. Sedangkan kita, sebesar apa kita boleh menolong orang lain, bila Allah akan menolong kita? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba bila mana hamba itu mau menolong saudara. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan urusan dia pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan orang lain dari kesusahan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia dari segala macam kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi kalau boleh kita memudahkan urusan orang, membagikan kemudahan-kemudahan, maka itu semua adalah, tapi bukan berarti bagi kemudahan lalu kita rosakkan semua perundang-undangan, bukan itu maksudnya. Kalau memang boleh mudah, kita mudahkan orang. Bukan maknanya saya ustaz, lalu datang orang baru bertobat, dia tanya, saya nak mudah-mudahkan. Ustaz Abdul Somad, saya ini orang jahat, saya baru bertobat, bagilah kemudahan. Berapa sembahyang yang wajib Ustaz? Karena kamu baru bertobat, saya bagi kemudahan, yang wajib satu saja, Aidil Fitri saja. Itu tak betul. Kalau memang yang wajib 5, sampaikan 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya belum hafaz iftitah lagi Ustaz,
baca rukunnya saja, Al-Fatihah saja. Al-Fatihah pun saya tak hafaz Ustaz, baca 7 ayat macam Al-Fatihah. Jangankan 7 ayat macam Al-Fatihah, Al-Fatihah pun saya tak hafaz, baca Bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan 7 ayat. Bagi mu'allaf yang baru masuk Islam, belum hafaz Al-Fatihah, masuk Islam pukul 11, pukul 1 sembahyang zuhur, dia belum hafaz lagi. Fatihah rukun sembahyang, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itulah cara dia. Nanti asar maghrib dia dah hafaz Al-Fatihah 7 ayat, baru dia teruskan. 7 kali basmalah pun tak sanggup, mati aja lah. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Perbuatan baik kita lakukan, membahagiakan orang lain. Kata Nabi, idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuah. Kalau masak, banyakkan kuah. Untuk apa banyakkan kuah? Bagi kepada jiran. Jiran kita ni berapa banyak? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jiran kita adalah 40 rumah. 40 rumah ke hadapan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Zaman dulu begitu, 40, 40, 40, 40. 4 arah angin, 40. Sekarang 40 ke atas, 40 ke bawah. Sebab dia duduk di kondo. Maka semua ni jiran. Kalau kita mati, inilah yang akan datang tolong jenazah kita, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan. Walaupun kita ada saudara kandung seibu sebapa kaya raya, dia tak boleh tolong kita, jauh, dia sedang di luar negeri, luar negara. Tapi bila jiran kita baik, kawan kita baik, iman ni di dalam. Tapi macam mana kita boleh tahu orang beriman? Nampak keluar, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai sayang kepada saudara, ma yuhibbul nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Ada satu buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban ketika kita membagi pada orang lain. Pada tahap awal kehidupan kita, kita rasa nikmat menerima. Tapi nanti bila kita dah dewasa, bila kita dah agak tua sikit, yang muda-muda belia belum merasakan itu. Nanti umur 40, 50, kita akan merasakan nikmat membagi. Ada seorang datang kepada Nabi, mengadu, ya Rasulullah, an qaswatil qalbi, hatinya keras. Macam mana boleh melembutkan hati? Kata Nabi, at'imil masakin, beli nasi, bagi makan orang miskin. Pergi ke tempat fakir miskin, anak yatim, at'imil masakin, bagi makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Menyapu kepala anak yatim, menengok dia makan, menyejukkan hati kita, menenangkan hati kita. Rasa hati yang kering terasa basah, menengok dia menyuap, Allah membarik lana. Tapi saya tak kaya Ustaz Abdul Samad, saya tak mampu bagi semua anak yatim yang banyak. Balik dari office pada masa weekend, pada masa cuti, kita beli nasi beberapa bungkus, kita pergi ke tempat anak yatim. Assalamualaikum pengetua tempat anak yatim, berapa semua anak yatim di sini? Ini banyak, ada 100 anak yatim. Saya nak bagi makan pada mereka semuanya. Tidak, 2 orang saja. Sebab itu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita, bagi kita beban lebih daripada yang kita mampu. Maka terasa dalam hati kita, kita sedang bahagia karena kita membahagiakan orang lain. Ittaqu zulma, jangan zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada seorang raja, penguasa, lalu kemudian tiba saja dia sedang makan ikan, durinya tersangkut, lalu kemudian tidak sihat-sihat. Dipanggillah tabib, dipanggil doktor, tak juga sihat. Kemudian dipanggillah seorang ulama, ulama yang kasyaf, ulama yang tersingkap hijab. Disingkapkan Allah hijab kerana riyadhah dia tahan makan, dia tahan minum, dia tahan tidur. Selepas itu dia beribadah, disingkapkan Allah. Dalam tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf itu artinya tirai hijab yang tersingkap. Tadi ada hijab, saya tak boleh nampak puan semua tertutup hijab. Sekarang hijab dah terbuka, ini namanya kasyaf, tersingkap hijab. Kata dia,
awak ada zalimi, aniaya orang. Itulah kenapa duri ini tersangkut. Oh betul, saya baru ingat. Masa itu pada suatu petang, saya sedang berdiri di depan istana saya. Saya tengok ada orang memancing balik dari sungai. Lalu saya tengok dia bawa ikan. Lalu saya suruh tentera ambil ikan dia. Sebenarnya bagi saya nak ambil ikan senang, cukup ambil ikan di mana. Tapi ada satu kenikmatan yang dirasakan ketika boleh merampas ikan dari tangan orang lain. Lalu kemudian cuba cari tukang pancing yang ikannya kena rampas itu, apa agaknya doa dia kepada Allah. Kemudian setelah dicari tukang pancing, lalu kemudian tukang pancing ditanya, semasa ikan engkau dirampas, apa yang engkau mintakan pada Allah? Saya orang miskin, di rumah tak ada ikan, saya pergi mencari ikan. Selepas ikan dapat, anak dan istri saya sedang menunggu di rumah, semua dah siap dimasak, mereka tinggal menunggu ikan saja lagi. Rupanya ikannya dirampas. Lalu apa doa kamu kepada Allah? Doa saya kepada Allah pendek saja, ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkanlah kuasa engkau. Ittaqu zulma, jangan buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kerana kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka kita dilarang Allah buat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan zalim terhadap diriku. Fala tazalamu, jangan menzalimi, jangan menganiaya orang. Walaupun bagi orang itu tidak perbuatan zalim, tapi bagi kita di hadapan Allah, dia akan memberatkan hisab kita pada hari kiamat. Dalam kitab tasawuf, nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dulu kita dah khatamkan di bulan Ramadan. Semasa COVID-19 saya tak boleh keluar mengajar, tak boleh ke masjid, tak boleh ke padang, jadi kita khatamkan Al-Risalah Al-Qushairiyah online. Masih ada videonya, boleh ditonton ulang. Ada seorang balik kenduri, balik dari kenduri itu tersangkut daging di celah giginya. Lalu kemudian dia tak sabar nak balik sampai ke rumah. Lalu dia ambil ranting pokok kayu, dia ambil, dia patahkan. Sesiapapun di antara kita ini, kalau ada pokok kayu di depan rumah kita, lalu ada orang ambil ranting, kita tak rugi sikit pun. Bagi kita itu sesuatu yang kita tahu dengan kita tak tahu sama saja. Rupanya hisabnya amat sangat lama di akhirat. Kenapa hisabnya lama? Karena sudah mengambil satu ranting. Kalau satu ranting saja kita ambil, hisab kita lama, apalagi kalau bukan ranting, pokok kayu itu betul kita ambil dengan tanah-tanahnya sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil sempadan, ini rumah tuan, ini rumah saya, ini tanah saya, ini tanah tuan, lalu kita tegakkan pancang sempadan, lalu malam-malam tak ada orang menengok, semua sedang tertidur lelap, lalu kita ambil tiang pancang, kita alihkan satu jengkal. Kata Nabi SAW, man qata'a, siapa yang memotong sempadan pancang, shibran, qaida shibrin, satu jengkal, tuwiqa, maka lehernya akan dililit, sab'i aradin, 7 lapis tanah, sejengkal 7 lapis tanah ke bawah akan dililitkan. Tuwiqa, tuwiqa maknanya akan dililitkan di lehernya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala saya sampaikan tentang sejengkal tanah sempadan, lalu kata jamaah, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, saya tak pernah ambil sejengkal. Berapa? 5 meter saya ambil. Macam mana azab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah, kita pergi umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, habis tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut semua. Macam mana kepala kita bersih dari rambut, begitulah badan kita bersih dari dosa. Sembayang, orang yang sembayang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama macam orang buat rumah di tepi sungai. Mandi satu hari 5 kali, mandi subuh, mandi zuhur, mandi asar, mandi maghrib, mandi isya, tambah 2 kali lagi, mandi duha, mandi tahajud malam, bersih, tak ada daki, tak ada kotor di badan. Tapi itu kalau kepada Allah. Adapun kepada kawan, kepada sahabat, kepada jiran, maka tak boleh dengan hanya setakat taubat, solat sunat taubat. Maka Nabi SAW tak ada aniaya orang. Itu kenapa Nabi bahagia, sebab dia tak ada buat aniaya pada orang, tak ada zalim pada orang.
Nabi meninggal hari Isnin. 5 hari sebelum meninggal hari Rabu. Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man jalattu lahu zahran, siapa yang pernah kena cambuk, aku mencambuk kuda, rupanya dia ada di balik kuda itu dan ujung cambuk ni kena belakang dia, kena pundak dia. Hadza zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqim minhu, sila balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang cakapku menyakiti perasaannya, tersinggung dia kerana cakap saya, kata Nabi, hadza irdi, ini harga diri saya, sila balas. Siapa nak balas, balaslah. Sahabat semua tertunduk, mereka tak nak balas, mereka cintakan Nabi, mereka dah maafkan Nabi lama lagi, sebelum Nabi buat pun mereka dah bersih hati. Kata Nabi, siapa yang ada aku pinjam wangnya, lalu sekarang dia nak minta balas sebab aku lupa. Tegak seorang sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata sahabat? Innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada hutang 3 dirham. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Nama Nabi tak ada duit kertas, yang ada duit perak dan emas. Kata Nabi kepada sahabat Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, anak Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, sewali Nabi, ayah Nabi dengan adik-beradik kandung. Kata Nabi kepada Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Aniaya zalim jangankan kepada orang Islam, orang tak Islam sekalipun tak boleh kita aniaya. Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi meninggal, baju besinya hilang. Baju besi dipakai untuk perang supaya pedang tak mengena jantung. Kalau kena tangan kita masih boleh hidup, tapi kalau kena jantung, bocor jantung, darah tumpah mati, maka kena pakai baju besi. Baju besi Nabi hilang, dicari-cari mana baju besi. Rupa-rupanya baju besi Nabi wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin, di tangan orang Yahudi. Sahabat bertanya, wahai Yahudi, dari mana kau dapat baju besi? Baju besi ini dipinjamkan Nabi kepada saya sebagai gadai, sebab dia minjam 30 sak gandum. Bithalathina sa'an, 30 sak gandum dia pinjam pada saya, sebagai jaminannya, garantinya adalah baju besi. Lalu sahabat menebus, bayar 30 sak gandum, baju besi diambil balik kepada Yahudi yang tak Islam. Begitulah Islam mengajarkan kita, kalau mau bahagia kita mesti bersih dua, bersih kepada Allah, bersih kepada hamba Allah. Selepas itu macam kita mengkacau minuman, di awal itu berkacau semua, airnya, kopinya, teanya dengan gulanya sekali, tapi selepas kita biarkan, dia akan mulai jernih, dia akan mulai tenang. Begitulah hati kita. Hati kita kalau hubungan baik kita dengan Allah, baik kepada manusia, lalu kita biarkan, maka dia akan terasa tenang. Disitulah kebahagiaan. Bahagia dalam Islam kalau hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah tak baik, ditambah lagi hubungan dengan manusia tak baik. Manusia yang paling dekat, ayah, ibu. 5 manusia yang paling dekat dengan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara, wa ummihi, ibu, wa abi, ayah, wa sahibatihi, istri, wa bani, anak. Macam mana dengan kawan? Kawan jumpa di luar rumah, tapi di dalam rumah ayah, ibu, anak, saudara, istri, suami, dengan orang-orang ini mesti baik. Sekarang manusia ini banyak dengan kawan baik, tapi dengan ayah, dengan ibu tak baik. Dengan sahabat baik, tapi dengan istri, dengan anak tak baik. Maka kalau mau tahu orang baik tak baik, maka tanyalah bukan dengan kawannya, tapi dengan istri dan anak-anaknya. Ketika dia baik di rumah, maka insya Allah dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini kita lakukan, maka ada kebahagiaan. Maka ketika Nabi ditanya, yang pertama kata Nabi salat, hubungan kita dengan Allah sudah baik. Yang kedua dengan birrul walidain sudah baik. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Jihad ini adalah melawan semua permintaan hawa nafsu. Nafsu kita ingin kita tidur subuh, lawan sembahyang subuh. Nafsu kita ingin pegang ini duit, lawan bayar zakat. Nafsu kita ingin tengok yang macam-macam, lawan tengok Al-Quran. Nafsu, apapun kata nafsu, lawan. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya,
lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Pukul 3 ni Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah di Kulim Masjid Sayyidina Abi Bakar Siddiq pukul 2. Pukul 3 ni memanglah masa-masa yang genting, melawan hawa nafsu, melawan mata. Kata pepatah orang Melayu, kalau udah tegang urat perut, kendurlah urat mata. Alhamdulillah, saya tengok jamaah Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni memang orang-orang yang sudah lulus, sukses melawan hawa nafsu mata. Mata boleh ditahan, perut boleh ditahan, hati boleh ditahan, pikiran boleh ditahan. Tapi ada yang tak boleh ditahan. Mata boleh ditahan, telinga boleh ditahan, tangan boleh ditahan, tapi ada yang tak boleh kita tahan. Apa dia? Fikiran. Fikiran tak boleh kita tahan. Dia akan bercakap terus. Apapun yang nampak orang besar pakai baju kecil, orang kecil pakai baju besar, bercakap dalam fikiran. Maka fikiran nilai yang paling jahat. Yang jahat bukan kolesterol. Apa yang paling jahat dalam badan kita ini? Bukan kolesterol, bukan gula, bukan kambing. Sekarang banyak orang tak nak makan kambing, dia kata kambing jahat. Kambing tak jahat. Yang jahat adalah fikiran kita. Fikiran kita berkata ini penyakit, ini tak betul, orang tak betul, ini salah, ini. Fikiran kita berkata terus. Maka kata Nabi SAW, jangan ada kata kalau. Sekali kalau, itu pintu setan masuk ke dalam. Saudara-saudara saya yang baru saja kemalangan, ayah meninggal, suami meninggal, ibu meninggal, datang kalau. Kalaulah dulu saya bagi obat, kalau dulu saya bawa hospital, kalau dulu saya baik, kalau menyebabkan hati menjadi sedih, terlampau sedih, datang iba hati, meneteskan air mata, sesal tak berkesudahan, menjadi penyakit, merubah menjadi stres, depresi, anxiety, bunuh diri, mati. Ia kalau mati, kalau tak mati, maka fikiran ini yang paling jahat. Macam mana kita menghentikan ini? Kenapa Allah bagi dia harta? Kenapa Allah buat dia kaya? Kenapa Allah buat dia selesa? Kenapa Allah? Kenapa? Maka menghentikan fikiran ini adalah zikir. Saya sampai hari ini, walaupun ibu saya, mak saya sudah meninggal 5 tahun, 18 Mac 2019, sekarang dah 2024, tak lama lagi 2025, 6 tahun, tapi fikiran saya tetap berfikir, kenapa dulu saya tak bawa jalan ke Malaysia, kenapa dulu saya tak bawa berubat, kenapa dulu saya tak bahagiakan, kenapa. Menghentikan fikiran itu adalah zikir. Maka bila datang fikiran macam-macam, saya terus bacakan untuk almarhumah Al-Fatihah. Apa zikir? Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zikir, membaca Al-Quran zikir. Jadi kalau ada orang berfikir macam-macam, terus dia berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sekali zikir. Atau dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Ketika kita baca ayat-ayat ini, fikiran kita berhenti. Itu kenapa orang disuruh membaca Quran, supaya menghentikan fikiran. Kenapa orang disuruh berzikir? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikir yang terlampau banyak, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir, salat zikir, baca Quran zikir, maka banyak jamaah yang confuse. Mana zikir ni sebenarnya? Kata guru saya dulu di Sudan, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, saya bagi kepada engkau zikir 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setelah bersih, engkau isi dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah zikir yang paling afdal, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikir juga bukan maknanya kita zikir lalu kita tak ada komunikasi dengan manusia. Kita tetap bercerita, bercengkrama, bercakap-cakap dengan orang. Saya tidak juga mahu selepas ini jamaah ini tak ada bercakap lagi dengan orang, menganggap orang ini hanya merosakkan fikiran dia. Selepas dari sini dia tanya, macam mana program kita nanti weekend ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha.
kita tetap bercakap, padahal perkara yang baik-baik. Tapi kalau cakap ini menyebabkan kita menjadi susah hati, riba, namimah. Riba menceritakan aib orang lain, namimah membawa-bawa cakap orang lain. Maka kalau ini lebih baiklah kita say goodbye. Selepas itu kita sibukkan diri kita dengan zikir kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan dirinya, dengan hatinya, dengan fikirannya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Sibuk memikirkan aib, cacat, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Syarat bahagia 3: perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, kendalikan hawa nafsu, banyak berzikir, maka insyaallah kita bahagia. Bahagiakah Ustaz Abdul Somad? Bahagia bukan pada benda, bahagia ada pada rasa. Rasa tak boleh diungkapkan, sebab rasa yang ada di hati saya sekarang tak sama dengan rasa yang ada di hati puan-puan sekalian. Kita semua bahagia. Bahagia kita bukan kerana benda, bahagia kita kerana Allah, bahagia kita kerana hamba Allah, bahagia kita kerana menang melawan hawa nafsu, kerana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.